Balik informasi lain, pasca viralnya video orang tua siswi yang memprotes karena anaknya tinggal kelas di SMA Negeri 8 Medan, Disdik Sumatera Utara menggelar pertemuan dengan kepala sekolah dan beberapa pihak lainnya di hari Minggu kemarin. Disdik meminta sekolah untuk meninjau ulang siswi yang tinggal kelas karena siswi itu memiliki prestasi dan berkelakuan baik. Dinas Pendidikan telah melakukan pertemuan dengan kepala sekolah dan sejumlah guru pada hari Minggu kemarin. Menurut Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Medan menyampaikan ketidaklulusan dari siswi itu murni karena absen dan tidak terkait laporan orang tua siswi tentang pungli dan korupsi di sekolah itu. Namun saat proses pembinaan, Basri melihat ada sejumlah tindakan yang tidak dilakukan pihak sekolah seperti surat yang tidak diberikan kepada orang tua siswi terkait sejumlah absen yang terjadi. Sehingga tidak diketahui sebab siswi itu kenapa tidak hadir. Selain itu, Disdik melihat bahwa ternyata siswi itu memiliki nilai kelakuan yang baik dan kemampuan belajar yang juga baik. Sehingga kalau hanya alasan absen tidak bisa membuat anak itu langsung tinggal kelas. Pertama memang kepala sekolah mengklarifikasi menurut pengakuan beliau tidak ada hubungan antara laporan orang tua ke Polda dengan anaknya tidak naik kelas atau tinggal kelas. Memang benar laporan itu ada, ke kami pun ada laporan itu, ke inspektorat pun ada, dan ke Polda pun ada laporan orang tua yang bernama Coki untuk melaporkan. Tapi di dinas dulu pas waktu ibu ini diperiksa bos di Riksus, jadi ya kita pikir itu sekaligus nanti ditindaklanjuti oleh tim inspektorat. Jadi memang di satu sisi laporan itu benar adanya. Kemudian kalau kita tanya kaitannya ada nggak dengan ditinggal kelasnya anak Pak Coki ini, ya kepala sekolah mengakui tidak ada. Ini murni Pak rapat Dewan Guru. Sebelumnya orang tua siswa SMA Negeri 8 Medan mengamuk lantaran anaknya tinggal kelas. Dirinya curiga anaknya tidak naik kelas karena pernah melaporkan praktik korupsi kepala sekolah. Coki Indra mengatakan anaknya tinggal kelas karena masalah absensi. Coki menyebutkan alasan itu tidak masuk akal karena ketidakhadiran anaknya di kelas masih jauh dari batas maksimal yang ditetapkan Menteri Pendidikan, yakni 25%. Coki menduga hal ini adanya sentimen pribadi kepala sekolah terhadap anaknya karena laporan korupsi dan pungli yang ia layangkan ke polisi beberapa waktu lalu. Laporkan kepala sekolah ini kan karena semua peraturan menteri dan peraturan pemerintah dilanggar. Ya, dilanggar kepala sekolah. Saya sudah melaporkan kepada instansi terkait ke Polda Sumut. Pertama saya nggak mau melalui jalur hukum, Pak. Saya ambil instansi terkait, dinas, seluruhnya ke gubernuran. Saya laporkan. Tapi tindakan tadi itu nggak ada. Ya, jadi karena ada melanggar hukum, saya laporkan ke hukum, ke Polda. Dugaan korupsi dan pungutan liar. Berapa itu, Pak? Sekitar 1,8. Untuk informasi selengkapnya kita telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Jenny Sihombing di Medan, Sumatera Utara. Jenny, hingga saat ini apakah pihak keluarga dari siswi ini telah melakukan upaya hukum terkait dengan tindakan dari sekolah yang menyatakan bahwa siswi tersebut tidak layak untuk naik kelas? Ya, baik Juno dan saudara, sebelumnya memang sempat viral video orang tua yang protes terhadap sekolah SMA Negeri 8 Medan terkait anaknya yang dinyatakan tidak naik kelas, dan hingga saat ini Dinas Pendidikan Sumatera Utara masih terus menindaklanjuti terkait kasus ini sendiri. Dan sebelumnya orang tua siswa ini memang sempat menyatakan bahwa anaknya ini memiliki perilaku yang baik dan juga nilai yang bagus, namun tidak naik kelas lantaran absensi yang kurang dari 90%. Dan ini juga berdasarkan peraturan internal dari pihak sekolahnya. Namun sempat beredar isu juga bahwa anak tersebut ini dinyatakan tidak naik kelas karena orang tua siswa yang sebelumnya sempat melaporkan pihak sekolah. Dan saudara, ini untuk mengetahui lebih lanjut terkait masalah di SMA Negeri 8 Medan sendiri, saya sudah ada bersama saya Kabid SMA Dinas. Langsung saja Pak, ini selamat siang Pak. Ini sebenarnya boleh diceritakan sebenarnya bagaimana peristiwa yang terjadi di SMA Negeri 8 Medan ini sendiri? Ya, selamat siang. Terima kasih. Pertama mungkin kami sampaikan
viralnya tidak naik kelas atas nama siswa Maulija di SMA Negeri 8 Medan. Kemarin itu kami mendapatkan informasi di sore hari, ada teman-teman wartawan yang menyampaikan ada dugaan tidak naik kelas akibat dari orang tua siswa tersebut melaporkan kepala sekolah ke aparat penegak hukum. Kemudian langkah itu kami melaporkan kepada pimpinan, kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Bapak Insinyur Abdul Haris Lubis. Kami sampaikan dan informasi disampaikan Pak Haris besok harus dicek, walaupun hari Minggu cross check ke lapangan, dipanggil kepala sekolah ke sekolah. Karena memang di hari Minggu kepala sekolah dalam kondisi beribadah di pagi hari, kami minta pertemuan di pukul 14.00. Saya bersama dengan Kasih SMA Cabdis Wilayah 1 mengkonfirmasi ke Ibu Kepala Sekolah terkait dengan perihal kebenaran informasi yang berkembang. Sesungguhnya dijelaskan Kepala Sekolah dari kurikulum kami tanyakan, ternyata SMA Negeri 8 khusus kelas 11, kurikulumnya menggunakan kurikulum 13. Kalau khusus untuk kelas 10 menggunakan kurikulum Merdeka IKM. Jadi kami konfirmasi apakah memang syarat itu dijadikan untuk tidak naik kelas atas nama siswa tersebut. Disampaikan oleh kepala sekolah ada 3 kriteria. Yang pertama adalah sikap. Sesungguhnya ketika kami cek sikapnya di rapot baik semua. Kemudian nilainya tuntas semua. Kemudian yang mengganjal ada 1, absensi tanpa keterangan daripada siswa tersebut ada 34 hari. Sesungguhnya aturan dibuat oleh sekolah mengacu pada Permendikbud 23 tahun 2016 bahwasanya kriteria itu diserahkan ke sekolah. Berdasarkan itulah disampaikan oleh sekolah 90% tidak hadir maka dikategorikan tidak naik kelas. Oke. Itu. Pak, ini saya mau nanya, kira-kira untuk dari pihak sekolahnya sendiri, kalau memang ada kesalahan ini, apakah ada sanksi yang nantinya bakal diberikan kepada pihak sekolahnya sendiri, Pak, dari pihak kepala sekolahnya? Ya, pastinya kami melihat prosedur. Walaupun memang kami sudah mempertanyakan ke guru BK, kemudian ke kepala sekolah perihal prosedur. Memang yang bersangkutan pernah dipanggil 2 kali. 7 September 2023 dan 11 Juni 2024. Karena agak lemah di bidang itu, maka kami rekomendasikan harusnya ketika ada pembinaan tidak boleh dibiarkan seharusnya siswa itu 34 hari itu tidak hadir. Harusnya perlu dipanggil, dikasih peringatan di SP1, SP2 atau diberi peringatan yang tentunya membimbing, mendidik agar si anak tidak lagi absen ketika di jam sekolah. Makanya itu menjadi penting kami kemarin hadir di situ mengkonfirmasi itu. Dan saya sampaikan ke kepala sekolah, rekomendasi kita dalam pertemuan itu seharusnya dengan kondisi seperti ini, karena anak dalam pelajaran tidak bermasalah, kemudian dalam sikap juga tidak masalah sesuai dengan Permendikbud itu, maka kita mintakan kemarin harus ini dipertimbangkan untuk dikaji ulang atau ditinjau ulang. Karena apa? Penentuan kenaikan kelas itu di satuan pendidikan. Dinas pendidikan pastinya, saya sudah diperintahkan Pak Kadis tadi, agar hari ini menyiapkan nota dinas untuk meninjau kembali tentang keputusan yang sudah diambil pada rapat Dewan Guru tersebut. Karena dianggap kemarin itu berdasarkan klarifikasi dari kepala sekolah, menurut kami dengan Kasih sesungguhnya itu tidak terlalu sangat artinya tidak terlalu sangat prinsip kali, dan itu masih bisa dibimbing, dibina mungkin dengan membuat perjanjian-perjanjian gitu. Oke, Pak, berarti ini kalau dari penjelasan Bapak, berarti ini sebenarnya masih ada kesempatan nih si anak ini nantinya bisa naik kelas lagi begitu? Ya, harapan kita ditinjau ulang oleh satuan pendidikan, oleh kepala sekolah dengan pastinya harus dengan rapat Dewan Guru. Kenapa? Karena takut kita nanti secara psikologi anak ini merasa tuntas pelajarannya, kemudian hanya masalah absen yang pastinya tadi saya sampaikan tadi ada memang ya kelemahan pembinaan yang yang kurang, sehingga masih perlu mungkin untuk dipertimbangkan lah. Masih banyak yang lainnya mungkin yang tidak seperti itu bisa dipertimbangkan. Karena keputusan mutlak, keputusan mendidik, bukan keputusan menghukum. Itu yang paling penting. Terima kasih, Pak. Iya. Ya, baik, saudara, itu dia tadi penjelasan dari Kabid SMA Dinas Pendidikan Sumatera Utara. Dan memang video yang viral ini sendiri atas maksudnya
setelah video ini, setelah beredarnya video viral ini sendiri, memang hingga saat ini Dinas Pendidikan juga masih berupaya meminta pihak sekolah untuk kembali melakukan peninjauan ulang terkait siswa yang tinggal kelas karena masih memiliki prestasi dan juga nilai yang baik. Kembali ke Anda, Juno. Baik, terima kasih rekan Jenny Sihombing dari Medan, Sumatera Utara atas laporan lengkap Anda.